Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan dua makhluk, yaitu jin dan bin. Mereka menghuni bumi, beranak pinak, dan membangun peradaban, menjadi penguasa pertama atas dunia yang masih muda. Tapi kekuasaan melahirkan kerakusan. Jin dan bin saling berebut wilayah, melanggar batas, hingga akhirnya perang pecah. Pertumpahan darah, kehancuran, dan kekacauan merajalela di atas bumi. Maka Allah memerintahkan pasukan malaikat untuk turun, membawa cahaya, kekuatan, dan ketaatan mutlak. Mereka datang untuk menghentikan kerusakan. Dan di antara mereka ada satu dari bangsa jin, seorang pemuda saleh, pemberani, dan sangat taat pada Allah. Kelak namanya dikenal sebagai Azazil karena keberaniannya bersama malaikat dalam memerangi kerusakan. Mereka menyapu bumi dari ujung ke ujung, membasmi kejahatan. Tapi tidak semuanya binasa. Sebagian dari mereka melarikan diri. Mereka bersembunyi di balik kabut gunung yang tinggi, di kegelapan hutan-hutan lebat, dan di tepian pesisir laut. Bumi pun kembali tenang karena ketaatan dan ibadahnya yang tak putus. Allah mengangkat Azazil ke langit. Ia tinggal di antara para malaikat. Ia sujud, berzikir, dan beribadah selama ribuan tahun, hingga para malaikat memberinya gelar Sayyidul Malaikat, penghulu malaikat, dan Hazinul Jannah, penjaga surga. Namun dalam melakukan ibadahnya, Azazil tidak memiliki kesadaran bahwa Allah yang memberi kemampuan kepadanya untuk beribadah. Ketidaksadaran itu memunculkan rasa sombong dalam diri Azazil. Sebagai pemimpin malaikat, Azazil merasa dialah yang paling berhak menduduki makom tertinggi di antara semua makhluk ciptaannya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hingga suatu ketika tertulislah di pintu surga, di antara makhlukku ada yang paling rajin beribadah selama 6.000 tahun, tanpa pernah bermaksiat sedikit pun, namun ia termasuk penduduk neraka. Para malaikat membaca tulisan itu. Mereka terperangah dan menangis dalam ketakutan dan kehinaan. Mereka takut bahwa yang dimaksud dalam tulisan itu adalah mereka sendiri. Semua malaikat menangis kecuali Azazil, karena ia yakin dengan ibadahnya yang ribuan tahun lamanya, pasti bukan dia yang dimaksud. Hingga Allah mengabarkan kepada malaikat yang ditulis di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat khawatir jika Allah menciptakan makhluk yang akan membuat kehancuran dan pertumpahan darah di bumi seperti makhluk sebelumnya. Akhirnya para malaikat memberanikan diri bertanya kepada Allah dengan penuh adab, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Tetapi saat Jibril turun dan hendak mengambilnya, bumi berbicara, wahai Jibril, aku memohon kepadamu demi Allah yang telah mengutusmu, jangan ambil bagian dariku. Aku takut akan datang makhluk dari bagian tubuhku yang akan berbuat dosa, menumpahkan darah, dan durhaka kepada Allah. Jibril pun kembali tanpa mengambil tanah, karena iba terhadap permintaan bumi. Lalu Allah mengutus Mikail, namun bumi kembali memohon dengan kata-kata serupa, dan Mikail pun pulang tanpa membawa tanah. Israfil pun diutus, tapi hasilnya sama. Akhirnya Allah mengutus Israil, malaikat maut. Ketika bumi memohon agar tidak diambil tanah darinya, Israil berkata, aku diutus oleh perintah Allah. Aku hanya menjalankan perintahnya. Aku tidak akan kembali sebelum menunaikannya. Lalu Israil pun mengambil tanah dari berbagai bagian bumi, dari gunung, lembah, laut, padang pasir, yang keras, lembut, putih, hitam, merah, dan coklat. Dari situlah manusia memiliki bermacam warna kulit dan watak. Setelah Israil berhasil mengumpulkan tanah dari bumi, ia langsung membawanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Agung dengan tanah membentuk wujud Adam, berdiri tegap, megah dan sempurna. Para malaikat menyaksikannya merasa takjub dan kagum.
Lain halnya dengan Azazil yang menatap wujud Adam begitu sinis dan dingin. Ketika waktunya tiba, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam dan Adam pun hidup. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu sebagai mukjizat. Maka Allah memanggil seluruh malaikat dari seluruh penjuru langit. Hadirlah seluruh malaikat di seluruh penjuru langit, termasuk Azazil. Meskipun Azazil dari golongan jin, tapi Allah telah mengangkatnya ke langit dan disejajarkan dengan malaikat. Maka dia pun wajib hadir. Lalu Allah menguji malaikat sekaligus menjawab keraguan atas penciptaan Adam melalui firman-Nya. Sebutkan kepadaku nama-nama itu jika kamu memang benar. Surat Al-Baqarah ayat ke-31. Malaikat menjawab, karena ketidakmampuannya menyebutkan nama-nama itu. Maha suci Engkau, kami tidak tahu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Surat Al-Baqarah ayat ke-32. Lalu Allah meminta Adam menyebutkan nama-nama itu. Dan Adam pun menyebutkan nama-nama itu atas izin Allah. Lalu Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan Allah yang mulia. Semua malaikat patuh dan sujud atas perintah Allah kecuali Azazil. Allah mempertanyakan alasan penolakan Azazil untuk sujud kepada Adam melalui firman-Nya. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Azazil menjawabnya dengan penuh angkuh dan sombong. Saya tidak akan sujud kepada Adam untuk menghormatinya, karena saya lebih tinggi dan lebih mulia dari Adam. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah yang maha mengetahui sudah mengetahuinya lebih dulu. Tetapi pertanyaan itu ditujukan untuk memperlihatkan kesombongannya di hadapan malaikat. Sejak saat itu, dia tidak lagi disebut Azazil, tapi selamanya akan disebut iblis, yang bermakna yang terputus dari rahmat Allah. Dan atas pembangkangan ini, Allah murka hingga melaknat dan mengusir iblis dari surga melalui firman-Nya. Maka turunlah engkau dari surga. Tidak sepatutnya engkau menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguh engkau termasuk makhluk yang hina. Tahu kalau Allah sangat murka kepadanya. Bukannya meminta ampun atau bertaubat, malah iblis meminta penangguhan umur hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permintaan iblis dan berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Setelah permintaannya dikabulkan, iblis bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri hingga hari kiamat. Dendam iblis bukan dendam biasa, hingga sumpah dan dendamnya ditulis di dalam Al-Quran. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jangan pernah merasa aman dari dendam iblis. Dia tidak tidur, dia tidak lelah, dia tidak pernah lupa. Dan kita hanyalah manusia lemah. Tanpa petunjuknya, kita akan tenggelam. Tanpa rahmatnya, kita akan tersesat. Dan tanpa perlindungannya, kita hanyalah mangsa. Berdoalah, karena itu satu-satunya senjata kita. Nah, Sobat Ngaos kalian, semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan dan keimanan Sobat Ngaos. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel GG Ngaos, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.